Satyaku Dharmaka Dharmaku Kusaksikan. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak, perkenalkan saya Fitratul Awaliyah. Di sini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan juga Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua topik ya, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 dan juga ADART Gerakan Pramuka. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka ini disusun dengan maksud untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam dan juga demokratis. Nah, undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi semua komponen bangsa dalam menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini memiliki terdiri dari 9 bab dan juga 49 pasal. Undang-undang ini mengatur segala aspek mengenai pendidikan kepramukaan, kelembagaan, tugas dan wewenang pemerintah, hak dan kewajiban serta keuangan. Nah, berikut adalah sistematika Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Yang pertama atau bab 1 yaitu berisi ketentuan umum, bab 2 ada asas, fungsi dan tujuan, bab 3 ada pendidikan kepramukaan, bab 4 kelembagaan, bab 5 tugas dan wewenang, bab 6 hak dan kewajiban, bab 7 keuangan, bab 8 ketentuan peralihan, dan bab 9 yaitu berisi penutup. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan, nah, teman-teman pasti pernah berpikiran kan, ada yang namanya gerakan pramuka, pramuka, pendidikan pramuka. Nah, itu bedanya apa sih? Nah, yang pertama, gerakan pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Ingat ya, kuncinya gerakan pramuka adalah organisasi. Yang kedua yaitu pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya dan dharma pramuka. Kuncinya pramuka adalah WNI atau orangnya. Nah, berarti kita. Yang ketiga yaitu adalah kepramukaan, yaitu segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pendidikan kepramukaan, yaitu proses pembentukan kepribadian, kecekapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Ingat-ingat ya bedanya apa. Nah, kemudian fungsi dan juga tujuan dari gerakan pramuka sendiri. Yang pertama ada gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui pendidikan dan pelatihan pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua, dan permainan yang berorientasi pada pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu tujuannya. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun NKRI, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Nah, sistem AMONG. Sistem AMONG merupakan pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Nah, oh ya, tadi saya lupa menyampaikan bahwa undang-undang ini ya disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya teman-teman. Nah, sistem AMONG ini yang dimaksudkan pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan, yaitu yang pertama, di depan menjadi teladan, yang kedua di tengah membangun kemauan, dan ketiga di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Tentunya teman-teman sudah tidak asing ya dengan istilah sistem AMONG ini yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantoro. Nah, lanjut kita akan membahas kode kehormatan pramuka. Pada pasal 6 menjelaskan bahwa kode kehormatan terdiri atas dua bagian, yaitu ada Satya dan Dharma Pramuka. Satya Pramuka merupakan janji yang diucapkan oleh setiap anggota Pramuka. Satya menjadi komitmen kepada Tuhan, negara, sesama manusia, dan diri sendiri.
Yang kedua ada Dharma Pramuka, yaitu merupakan ketentuan moral yang menjadi pedoman perilaku anggota pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Satya adalah janji, sedangkan Dharma adalah pedoman perilaku. Nah, kita akan move ke pembahasan selanjutnya, yaitu berkaitan dengan jenjang dan juga organisasi di gerakan pramuka. Nah, jenjang pramuka itu ada 4 golongan ya teman-teman, yaitu ada siaga, penggalang, penegak, pandega. Nah, siaga ini biasanya di SD, penggalang di SMP, penegak di SMA, dan pandega nanti di perguruan tinggi. Nah, organisasinya juga ada bermacam, yaitu dari yang terkecil dulu ya, dari di gugus depan. Gugus depan itu ada di sekolah maupun di perguruan tinggi. Nah, kemudian ada kuartir ranting, yaitu ada di tingkat kecamatan. Kuartir cabang itu ada di tingkat kabupaten atau kota, kuartir daerah itu di tingkat provinsi, dan kuartir nasional itu di tingkat negara. Seperti itu. Nah, selain itu juga terdapat majelis pembimbing, ada juga satuan karya atau SAKA, satuan komunitas atau SAKO, dan unsur pendukung lainnya. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya atau pokok bahasan selanjutnya, yaitu berkaitan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga gerakan pramuka atau biasa kita singkat dengan ADART gerakan pramuka. Di sini ADART terdiri dari 12 bab dan juga 132 pasal. Yang pertama, kita akan membahas anggaran dasar terlebih dahulu. Anggaran dasar adalah aturan pokok organisasi yang menjadi landasan dalam menyelenggarakan gerakan pramuka. Anggaran dasar memuat ketentuan umum mengenai identitas, tujuan, fungsi, organisasi, serta hak dan kewajiban anggota. Anggaran rumah tangga atau ART adalah aturan yang menjabarkan anggaran dasar secara lebih rinci sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan organisasi. Nah, fungsi ADART yaitu ada sebagai pedoman organisasi, sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan kepramukaan, acuan dalam pengambilan keputusan, dan juga untuk menjaga tertib administrasi dan organisasi. Nah, isi pokok dari ADART yaitu secara ringkas yang terdiri dari nama, status, dan kedudukan gerakan pramuka. Kemudian juga ada hari pramuka, yaitu tanggal 14 Agustus ya teman-teman. Kemudian ada asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Keempat, yaitu ada sifat, kemudian dilanjut ada pendidikan kepramukaan, ada organisasi, ada musyawarah, atribut, hak dan kewajiban, keuangan dan kekayaan, pembubaran, dan juga yang terakhir, penutup. Sekarang asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi. Asas dari gerakan pramuka sendiri yaitu Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi. Nah, tujuannya yaitu membentuk pramuka yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, memiliki kecakapan hidup, sehat jasmani, peduli terhadap lingkungan, dan juga menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Nah, tugas pokoknya sendiri yaitu menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda untuk membentuk generasi yang berkarakter. Sedangkan fungsinya yaitu sebagai organisasi pendidikan non-formal yang membina dan mengembangkan kaum muda. Nah, maka dari itu biasanya kita manggilnya bukan Pak Guru, Bapak, atau Ibu, tetapi Kak ya, kakak dan adik, agar kita senantiasa muda. Seperti itu. Nah, setelah membahas asas, tugas pokok, dan fungsi, kita akan membahas prinsip dasar kepramukaan dan juga metode kepramukaan atau PDK-MK. Prinsip dasar kepramukaan atau PDK yaitu merupakan nilai dan norma hidup yang menjadi landasan hidup atau berperilaku setiap anggota pramuka. Nah, PDK-nya itu ada 4 teman-teman, yaitu yang pertama iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kedua peduli terhadap bangsa, tanah air, sesama hidup dan alam seisinya, yang ketiga peduli terhadap diri pribadinya, dan yang keempat taat pada kode kehormatan pramuka. Jadi kita bukan hanya peduli terhadap bangsa, tanah air, sesama hidup, tapi kita juga harus peduli dengan diri pribadi atau diri sendiri. Nah, metode kepramukaan yaitu prosedur cara mengimplementasi nilai-nilai kepramukaan agar kegiatan lebih menarik dan menyenangkan.
Nah, metode kepramukaan ini biasanya dinyanyikan dengan lagu, teman-teman, agar tidak membosankan. Nah, seperti ini ya. Metode kepramukaan. Kode kehormatan, belajar melakukan kegiatan kelompok, menarik dan menantang. Di alam terbuka, hadir orang dewasa, tanda kecakapan, hiasan dasar. Nah, salah satu tujuan dibuatnya lagu adalah agar kita dapat mengingat dan juga tidak bosan. Karena kegiatan pramuka itu identik dengan kegiatan yang menyenangkan. Bukan hanya menyenangkan ya, tetapi ada berkelompok, belajar sambil melakukan, menari menantang di alam terbuka, ada juga orang dewasa untuk membantu, untuk mengarahkan agar kegiatan kita lebih aman, seperti itu. Nah, kesimpulan. Anggaran dasar atau AD merupakan aturan pokok yang menjadi dasar atau landasan penyelenggaraan gerakan pramuka. Sedangkan anggaran rumah tangga yaitu menjabarkan anggaran dasar untuk menjadi pedoman teknis pelaksanaan organisasi dan pendidikan kepramukaan. ADART menjadi acuan bagi seluruh anggota dalam menjalankan tugas, hak, kewajiban, serta kegiatan kepramukaan secara tertib dan sesuai tujuan gerakan pramuka. Dengan memahami ADART, setiap anggota pramuka diharapkan mampu mengamalkan nilai-nilai kepramukaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, referensinya dari materi yang saya sampaikan adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka hasil musyawarah nasional atau Munas tahun Munas ke-11 tahun 2023 dan juga Undang-Undang Gerakan Pramuka nomor 12 tahun 2010. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku Budharma dan aku Buktikan. Salam Pramuka.